Sebelumnya, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah mendapat perawatan selama 4 hari di rumah sakit. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, diduga korban ini mengalami pukulan di bagian dada, punggung, kepala, dan rahang. Atas informasi ini, polisi mendatangi rumah korban untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya korban. Kasus kekerasan di mana anak menjadi pelaku maupun korban terus terulang. Mirisnya, sering orang tua justru tidak peka jika anaknya menjadi korban kekerasan. Lalu apa saja faktor pemicu kekerasan ini? Kita akan bahas soal ini bersama psikolog anak, remaja, dan keluarga. Ada Ibu Novita Tantri di sini. Selamat pagi Ibu Novita, saya Valen. Salam kenal, salam sehat selalu. Selamat pagi Mbak Valen, salam kenal, salam sehat selalu juga. Iya Bu Novita, ini menjadi sebuah hal yang miris ya yang kita dengar dari Sukabumi, Jawa Barat, yang mana ternyata anak ini tidak hanya menjadi korban tapi juga mirisnya adalah menjadi pelaku yang kemudian menimbulkan korban dan sampai meninggal dunia begitu. Berdasarkan pengamatan Anda, apa saja sebenarnya faktor yang bisa membuat anak melakukan tindak kekerasan ini? Baik Mbak Valen, sangat prihatin sekali ya dengan kejadian kekerasan terhadap anak, bullying masih terus saja terjadi di negara kita ini yang faktor yang menurut saya yang bisa menjadi penyebab itu yang pertama adalah faktor yang disebut dengan internal, jadi berarti natur secara alamiah anak-anak ini memang punya kecenderungan untuk bisa melakukan kekerasan secara fisik terhadap orang lain, dan ini harus dilakukan pemeriksaan, diagnosa, observasi lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah faktor eksternal atau yang biasa disebut dengan nurtur. Jadi berarti lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang menjadi faktor pemicu anak bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya ambil contoh misalnya orang tua yang harusnya menjadi pendidik pertama dan terutama setiap rumah adalah sekolah dan orang tua menjadi pendidik atau gurunya, ini tidak didapatkan. Lalu yang ketiga faktor situasional di mana anak berada di dalam posisi mendapat dukungan untuk bisa dilakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, faktor situasional ini biasanya dari pertemanan yang mereka dapatkan dukungan untuk diberikan yel-yel didukung untuk bisa terjadi kekerasan ini, Mbak Valen. Iya, jadi pengaruh banyak itu memang sebenarnya ada di lingkungan juga ya, entah itu pergaulan ataupun juga dukungan yang tadi diberikan oleh teman sepantaran begitu. Tapi juga kalau melihat perkembangan teknologi saat ini kan juga banyak sekali games yang juga mengandung kekerasan. Nah, menurut Bu Novita ini seberapa besar permainan atau games ini memicu anak juga melakukan kekerasan? Baik, game sebenarnya bisa di dua sisi, bisa menjadi baik, anak-anak bisa belajar dari games untuk bicara tentang kecerdasan mereka di dalam melepaskan kepenatan gitu ya sebagai rekreasi bagi anak-anak ini. Tetapi kalau tidak ada pengontrolan dari orang tua dan anak lupa akan tugas dan tanggung jawabnya, lalu lalai untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, tidak punya kesempatan untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, atau bahkan game-game tertentu bisa ada kekerasan-kekerasan yang terjadi, bahkan pornografi ada di sana. Ini yang menjadi perhatian daripada kita semua, terutama orang tua ya, pendidik yang tadi saya sebutkan, tegaskan sekali lagi, pendidik pertama dan terutama di dalam dunia anak-anak ini. Jadi games menurut saya mengambil kontribusi yang cukup besar, dan games ini bisa menjadi adiktif dan menjadi kebiasaan anak-anak ini, sehingga harus ya tugas dan tanggung jawab yang menjadi prioritas saat ini menjadi terbengkalai atau terlupakan. Iya, lagi-lagi ada peran untuk pengawasan orang tua ini menjadi hal yang harus diutamakan supaya ini juga ada pembatasan-pembatasan bagaimana menggunakan teknologi sendiri itu untuk dampak yang lebih baik begitu. Kemudian kita kalau melihat dari pada kondisi korban kemarin yang terjadi di Sukabumi itu dalam pengakuannya, dalam pemeriksaan yang dilakukan secara medis begitu ya, ini anak yang menerima kasus dugaan kekerasan ini seolah takut mengaku bahwa dirinya ini menjadi korban kekerasan.
Apa kemudian hal yang menyebabkan hal ini terjadi, Bu Novita? Baik, sebenarnya pada dasarnya manusia diciptakan dengan punya hati nurani ya. Jadi dia tahu bahwa prefrontal cortexnya katakan ini yang baik, ini yang nggak baik, ini boleh, ini nggak boleh. Tetapi kalau nurtur, lingkungannya tidak mengasah, tidak membuat anak ini terus setiap hari diajarkan keindahan yang akhirnya masuk ke dalam empati. Empati ini lack of empathy. Kita kekurangan empati di sini. Jadi contoh, role model, orang tua, pendidik, lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang tidak diajarkan empati ini. Sehingga anak-anak ini kalau mendapatkan contoh misalnya di dalam keluarga, kekerasan juga, lalu dituntut dengan segala sesuatu tanpa diberikan pemahaman, pengetahuan, ini loh yang harus kamu lakukan. Tetapi disiplin datang pada saat dia berbuat salah. Anak tidak diberikan contoh yang baik ini. Sehingga anak-anak yang tadinya punya hati nurani dikeraskan dan menganggap kekerasan itu sebagai sesuatu yang lumrah, yang normal, yang bisa dilakukan terhadap orang lain tanpa tahu faktor resiko atau konsekuensi yang diterima pada saat kekerasan ini terjadi. Sehingga korban nyawa seperti berita yang saat ini kita bahas, Mbak Valen. Nah, tapi kan ini kemarin ini kita melihat dari segi korban ya Bu ya. Kemarin itu meskipun sudah dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, bahkan itu untuk dia mengaku bahwa oh iya saya mendapatkan kekerasan dari teman saya ini setelah 4 kali ditanyai oleh dokter gitu. Apa yang seharusnya kenapa ada anak yang seperti ini gitu, nggak mau ngakuin apa yang dia terima di sekolah, padahal kan ini bisa membantu ya pengobatannya seperti apa. Kemudian ini juga bisa menjadi langkah preventif orang tua begitu untuk apa yang seharusnya bisa dilakukan kemudian bicara oleh guru atau anak yang bersangkutan. Nah ini gimana untuk kemudian bisa mengasah anak supaya nggak takut, nggak malu untuk cerita kalau dia menerima perlakuan yang nggak baik sama temennya di sekolah. Baik Mbak, jadi kalau bicara tumbuh kembang anak di masa remaja ini bergeser Mbak. Jadi usia anak masuk kepada usia remaja. Remaja ini mereka ada yang disebut dengan solidaritas, setia kawan, bahwa sosialisasi. Jadi skill daripada bersosialisasi ini tumbuh sangat pesat di usia ini. Jadi anak-anak ini merasa kalau sampai saya cerita, nanti dia dimusuhi, dia tidak punya teman. Anak-anak ini akan menghindari dan tidak mau berteman dengan saya. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada anak. Yes, betul, kamu butuh teman, tetapi teman yang bisa mengisi kamu secara positif. Kalau sampai membuat kamu luka, membuat kamu menjadi korban daripada perundungan, kamu harus berani untuk bicara. Jadi memang pertemanan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan anak remaja. Karena tahapannya berkembang bahwa pertemanan itu penting sekali Mbak. Jadi keraguan bahkan ketakutan ini terjadi di usia ini. Nah diajarkan, diberikan pengetahuan, pemahaman, skill ini harus diajarkan kepada anak untuk tidak diam dan harus bicara. Dan itu pasti harus melalui sebuah proses ya, artinya mungkin ada waktu intensif dari orang tua kepada anaknya untuk ngobrol, sekedar menanyakan seperti apa tadi di sekolah, supaya itu juga melatih keterbukaan anak untuk cerita, begitu ya Bu Novita ya? Betul, betul. Siapkan waktu paling tidak sekali sehari di dalam acara makan misalnya, untuk anak bisa mengungkapkan perasaannya. Anak harus tahu bahwa dia dicintai tanpa syarat. Anak harus tahu bahwa dia dipahami. Anak harus tahu yang ketiga bahwa dia dipercaya. Kalau 3 hal ini ada di anak akan dengan secara otomatis akan bicara tentang perasaannya tanpa merasa takut untuk dihakimi atau diadili, Mbak Valen. Nah, berpikir kritis ini menurut saya kalau kita bicara pendidikan kita, ada yang disebut dengan higher order thinking skill. Yang salah satunya adalah berpikir kritis, tahu konsekuensi dari setiap hal yang dilakukan. Ada resiko yang akan saya dapatkan. Nah, berpikir kritis ini harus didapatkan dari orang tua. Sehingga anak ini dari kecil diajarkan keterampilan untuk berpikir.
Jadi bukan hanya sekedar mengingat, memahami, lalu mengaplikasikan yang disebut dengan lower order thinking skill, Mbak. Harus naik kelas nih sistem pendidikan kita. Iya, oke. Ini juga menjadi ini juga ya Bu ya, sebagai edukasi juga ini sebagai orang tua gitu. Adakah juga tanda-tanda yang bisa diamati oleh orang tua untuk memastikan apakah anaknya ini menjadi korban kekerasan di sekolah atau enggak? Apa yang harus diwaspadai? Karena kalau melihat dari kasusnya kemarin, ini pengakuan anaknya mengalami kekerasan sudah 2 hari begitu di sekolahnya, kemudian karena kondisi yang tidak memungkinkan masuk ke sekolah makanya dibawa ke rumah sakit. Tapi dalam 2 hari interaksi di rumah itu ternyata orang tua masih kurang peka gitu terhadap kondisi anaknya. Kenapa sakitnya bisa sampai seperti ini, luka yang dialami seperti ini. Nah itu seperti apa Bu Novita? Baik, sebenarnya kalau kita menghabiskan waktu banyak dengan anak-anak kita, setiap perubahan hati, suasana hati itu sangat sangat gampang untuk bisa kita rasakan. Jadi misalnya dia jadi lebih gelisah, lebih tidak nyaman, sulit untuk konsentrasi, lebih pendiam, hal-hal yang dia sukai setiap hari, misalnya makanan kesukaannya menjadi tidak nafsu makan, ada gangguan tidur di sana, yang tadi gangguan makan di sana, lalu depresi. Depresi dalam arti semua yang tadi gejala di awal akhirnya menjadi berkepanjangan untuk lebih banyak mendengar daripada bicara, Mbak. Ya, Bu Novita satu lagi, ini kan juga yang perlu disosialisasi untuk kita meminimalisir kejadian serupa ini terjadi lagi adalah selain orang tua, ini adalah peran daripada guru. Guru ini merupakan orang tua kedua di sekolah begitu istilahnya. Bagaimana peran guru yang harus yang harus ditekankan kembali? Karena pertanyaannya adalah apakah tanda indikasi bullying pada anak itu sebenarnya sudah terbaca dalam keseharian di sekolah gitu. Artinya kan kalau bullying itu dilakukan oleh si pemilik superior begitu ya kepada yang inferior begitu. Nah, apakah ini juga bisa terbaca oleh guru begitu sehingga guru bisa mengantisipasi ini ada potensi bullying ataupun juga perlakuan kekerasan dari anak-anak didik mereka? Harusnya bisa ya Mbak ya, kalau guru dengan jam terbang yang tinggi, dengan punya sensitivitas yang tinggi, harusnya bisa melihat gejala-gejala ini yang tadi kita sebutkan. Jadi karena anak biasanya berperilaku tidak seperti normalnya. Kalau guru yang hadir di dalam kelas bisa mampu, kalau tidak punya kemampuan atau tidak punya, bukan seorang misalnya psikolog gitu ya, konselor atau psikiater, mungkin di sekolah alangkah baiknya itu punya psikolog anak remaja yang bisa ditempatkan di setiap sekolah. Memang saya tahu ini perbandingan antara psikolog anak dan juga jumlah murid atau sekolah itu tidak sebanding, tapi paling tidak anak ini diberitahu bahwa kamu tidak sendirian, kamu bisa bicara, saya ada di sini. Sehingga nanti waktu guru bersedia untuk menerima keluh kesah anak ini merasa diperhatikan, anak ini dipercaya, anak ini didengar. Nah dari sana baru mungkin kita bisa referensikan, bicara dengan orang tua bahwa anak ini memang butuh penanganan secara psikologis lebih khusus. Iya, tentu adanya guru yang harus lebih peka di situasi di sekolah begitu ya untuk bagaimana mendeteksi kepribadian dari masing-masing siswanya, masing-masing anak asuhnya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, utamanya orang tua dan guru dalam melihat bagaimana perilaku sekolah agar hal ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Ibu Novita Tandri selaku psikolog anak, remaja dan keluarga sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Terima kasih Mbak.